Bila kita membuat program media pembelajaran, kita diharapkan dapat melakukannya dengan persiapan dan perencanaan yang teliti. Dalam pembuatan perencanaan itu, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, kita perlu bertanya mengapa kita ingin membuat produk tersebut. Apakah pembuatan media tersebut ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula? Untuk siapakah program media tersebut kita buat? Apakah kita sudah mengetahui sasaran kita? Maka, kita harus mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut. Apakah media yang kita gunakan memang diperlukan oleh mereka atau tidak? Kita juga memikirkan materi apa yang perlu disajikan melalui media itu, supaya pada diri siswa terjadi perubahan perilaku yang nyata dan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, kita harus belajar sistematika perencanaan media pembelajaran. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan media? Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kesesuaian media dengan siswa menjadi dasar pertimbangan utama, sebab hampir tidak ada satu media yang dapat memenuhi semua tingkatan usia. Dalam hal ini, diperlukan informasi tentang gaya belajar siswa atau learning style. Berikut adalah video tentang learning style. Menurut Bobby DePort, dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning, disebutkan bahwa gaya belajar ada 3 macam. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditorial, dan yang ketiga adalah kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual biasanya cenderung dengan apa yang mereka lihat. Mereka belajar dengan apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan. Contohnya, mereka belajar dari melihat sebuah gambar. Adapun ciri-ciri orang yang belajar dengan gaya visual adalah sebagai berikut. Rapi dan teratur, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, berbicara dengan cepat. Teliti terhadap detail, mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Orang yang belajar dengan gaya belajar auditorial cenderung belajar dengan apa yang mereka dengar. Contohnya, pada saat guru menerangkan pelajaran di depan, mereka akan lebih cepat mengerti daripada mereka harus membaca. Adapun ciri-ciri orang yang belajar dengan gaya auditorial adalah sebagai berikut. Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Orang yang belajar dengan gaya kinestetik cenderung dapat memahami materi dengan mudah ketika mereka mempraktekkan secara langsung. Contohnya, ketika anak SMK mesin dapat memahami bagaimana cara membongkar mesin jika mereka langsung mempraktekannya. Adapun ciri-ciri orang yang belajar dengan kinestetik adalah sebagai berikut. Berbicara dengan kencang, menanggapi perhatian fisik. Selain gaya belajar, peserta didik juga memiliki ciri sebagai berikut. Pelajar aktif versus reaktif. Pelajar yang aktif cenderung untuk mempertahankan dan memahami informasi yang terbaik dengan melakukan sesuatu secara aktif, dengan mendiskusikan atau menerapkannya dan menjelaskannya pada orang lain. Sedangkan pelajar yang reaktif cenderung suka memikirkan sesuatu dengan tenang.
Mereka berpikir seperti, mari kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, itu adalah tanggapan pelajar yang reaktif. Yang selanjutnya ada sekuensial versus global. Pelajar yang sekuensial cenderung menyukai untuk berproses step by step terhadap suatu cara dan hasil akhir yang sempurna. Sedangkan untuk pelajar yang bersifat global menyukai suatu yang ikhtisar atau gambaran besar dari apa yang mereka akan lakukan sebelum menuju pembelajaran dengan proses yang kompleks. Tujuan dirumuskan menjadi 3. Yang pertama ada learner oriented. Dalam merumuskan tujuan harus selalu berpatokan pada perilaku siswa, sehingga dalam perumusan kata-kata secara eksplisit dituliskan. Selain itu, perilaku yang diharapkan dicapai harus mungkin dapat dilakukan siswa dan bukan perilaku yang tidak mungkin dilakukan siswa. Tujuan itu berorientasi pada hasil, sehingga secara kuantitas dapat diukur. Contohnya, siswa SD kelas 3 dapat menyebutkan 3 jenis binatang yang tergolong herbivora dengan benar. Yang kedua, tujuan operasional. Perumusan tujuan harus dibuat secara spesifik dan operasional, sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Tujuan ini terkait dengan penggunaan kata kerja. Kata kerja yang umum akan menghasilkan perilaku atau tindakan yang bersifat umum. Sebaliknya, kata yang khusus akan menghasilkan perilaku siswa yang khusus pula. Contoh, siswa diharapkan mampu memahami proses alamiah terjadinya hujan. Kata kerja yang digunakan adalah memahami. Kata ini bersifat umum. Masih diperlukan kata-kata kerja lain yang menjadi indikator untuk menentukan bahwa siswa tersebut memahami. Misalnya kata menjelaskan, menyebutkan, merinci, dan lain-lain adalah kata kerja yang lebih spesifik dan operasional. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah ABCD. A artinya audiens, yaitu sasaran sebagai pembelajar yang perlu dijelaskan secara spesifik. Misalnya siswa SD kelas 4. Yang kedua ada behavior, adalah perilaku spesifik yang diharapkan dapat dilakukan atau dimunculkan siswa setelah pembelajaran berlangsung. Behavior dirumuskan dalam bentuk kata kerja, contohnya menjelaskan, menyebutkan, merinci, mengidentifikasi, memberi contoh, dan sebagainya. C yaitu conditioning, yaitu keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa pada saat dilakukan pembelajaran, misalnya dengan cara mengamati, tanpa membaca kamus, dengan menggunakan kalkulator, dan sebagainya. Yang keempat ada degree atau D, adalah batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Penentuan ini tergantung jenis materi. Contoh, 3 buah, minimal 80%, 4 jenis, dan sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu perumusan materi. Titik tolak perumusan materi pembelajaran adalah dari rumusan tujuan. Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, yaitu A. Sahih atau valid. Materi yang dituangkan dalam media untuk pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Hal ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang disiapkan tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk masa yang akan datang. B. Tingkat kepentingan. Dalam memilih materi perlu dipertimbangkan pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari, penting untuk siapa, di mana dan mengapa. Dengan demikian, materi yang diberikan kepada siswa tersebut benar-benar yang dibutuhkannya. C. Kebermanfaatannya. Kebermanfaatan yang dimaksud haruslah dipandang dari dua sudut pandang, yaitu kebermanfaatan secara akademis dan non-akademis. Secara akademis, materi harus bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa.
Sedangkan non-akademis materi harus menjadi bekal berupa life skill, baik berupa pengetahuan aplikatif, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkannya dalam kehidupan kesehariannya. D. Learnability. Artinya, sebuah program harus dimungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya, yaitu tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu sulit. Dan bahan ajar tersebut layak digunakan sesuai dengan kebutuhan setempat. Menarik minat, materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari lebih lanjut. Setiap materi yang diberikan kepada siswa harus menimbulkan keingintahuan lebih lanjut, sehingga memunculkan dorongan lebih tinggi untuk belajar secara aktif dan mandiri. Contoh: rumusan tujuan. Siswa dapat menyebutkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dengan benar. Rumusan materinya, nama pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang keempat, perumusan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan digunakan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak. Untuk mengukur hal tersebut diperlukan alat pengukur pembelajaran berupa tes dan penugasan. Yang terakhir ada GBPM. GBPM atau Garis Besar Program Media merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah di dalam penulisan naskah program media. Contoh GBPM di era pandemi. Ada 7 komponen GBPM. Yang pertama, analisis masalah, kedua, karakteristik siswa, 3, nama media, 4, alasan pengembangan media, 5, tujuan pembelajaran, 6, flowchart, dan yang ketujuh ada storyboard. Yang pertama, analisis masalah. Pada era COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan melalui daring. Oleh karena itu, siswa setiap hari belajar menggunakan handphone. Tentu siswa akan bosan jika hanya mengikuti pembelajaran yang berpedoman pada buku siswa. Untuk mencegah adanya rasa bosan dan kurangnya motivasi belajar siswa, maka dari itu kita sebagai calon guru harus membuat media pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan audio visual agar siswa lebih dapat mengerti tentang pembelajaran dan menarik bagi siswa kelas 4 SD. Selanjutnya ada karakteristik siswa. Yang pertama, mudah bosan dalam pelajaran. Yang kedua, kurang dalam motivasi belajar. Yang ketiga, siswa menyukai pembelajaran yang ceria dan berwarna. Yang ketiga, nama media, yaitu audio visual. Yang keempat, alasan pengembangan media. Dengan adanya media pembelajaran menggunakan audio visual, maka siswa akan lebih termotivasi belajar dan juga tidak merasa bosan. Karena menggunakan media belajar audiovisual ini di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang menarik dan dipenuhi dengan warna yang pastinya sangat disukai oleh siswa kelas 4. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Status pendidikan SD Impres kelas atau semester 4 semester 2 tema 7, yaitu cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran ketiga.
Tujuan pembelajaran: setelah mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi manfaat suatu cita-cita terhadap lingkungan alam, sosial, budaya dengan benar. Flowchart. Yang pertama, merancang dan menyusun informasi yang akan dicari. Kedua, membaca teks mengenai contoh rumah anti gempa seperti rumah joglo dan rumah panggung. Yang ketiga, merancang dan membuat bak penyimpanan pot bunga. Yang keempat, menyimpulkan mengenai kehebatan arsitek. Berikut storyboardnya.